wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah masih berikan kepada kita keluasan waktu. Jika kita mampu melihat bahwa apa yang terjadi hari ini sebenarnya yang paling besar adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kepada kita semua. Hari ini Allah sempurnakan keindahan sekeliling kita dengan sinar matahari yang hangat. Maka lihatlah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang pandai melihat kekurangan dalam hidupnya, tapi dia tidak pandai melihat anugerah yang sudah Tuhan berikan. Banyak orang konsentrasinya sering memikirkan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Akan tetapi dalam waktu yang sama, dia sepertinya kesulitan untuk melihat kemudahan yang ia rasakan. Coba bayangkan, di musim COVID ini, tempo hari Abi kedatangan seorang penderita COVID yang beliau sangat hafal, habis 10 tabung oksigen selama 2 minggu. Satu tabung kira-kira 3,5 juta sampai 4,5 juta. Jika 10 tabung, maka biaya bernafas dia 3,5 juta atau 4 juta kali 10 selama 2 minggu. Berarti 40 juta biaya bernafas selama 2 minggu. Pernah nggak kita berhitung bahwa kita diberi nafas yang gratis oleh Tuhan? Pernah nggak kita berhitung bahwa kita berjalan dengan kaki kita tanpa rasa sakit? Saya pernah merasakan 4 hari tidak bisa jalan. Kalau bahasa Jermannya ngesot. Ngesot tuh jalan pakai pantat. Badan saya sehat, tapi saya tidak bisa jalan. Saya menangis pada waktu itu. Sholat pun saya tidak bisa berdiri. Yang saya tangisi bukan saya tidak bisa sholat seperti orang-orang sehat. Yang saya tangisi adalah justru selama ini ketika saya menggunakan kaki saya sering kali lupa untuk mengucapkan terima kasih Tuhan. Maka sampai hari ini saya belajar. Saya ke kamar mandi tidak bisa geser badan saja pada waktu itu dengan bergulung-gulung. Makan tidak bisa, harus diambilkan. Sholat harus dibopong. Naik turun ini seperti sulit sekali. Berat naik turun tangga 3. Saya lantas, ya Allah, selama ini saya tidak bersyukur. Jangan sampai kita pandai hanya melihat kekurangan kita. Kita selalu, saya nggak bisa. Saya ini lemah di sini. Saya nggak suka ini. Saya nggak suka hitung-hitungan. Saya nggak suka antri. Saya nggak suka sakit. Saya nggak suka lapar. Jika kita melihat nafas yang tidak diambil notanya oleh Tuhan saja, rasanya kalimat alhamdulillah setiap hari pun tidak cukup. Tidak cukup.
Kita mengucap alhamdulillah setiap detik pun tidak cukup. Lihatlah bahwa hari ini Allah sempurnakan keindahan kita. Lengkap Abi dan semua dari kalian, dewan guru, santri, kalian tampak sehat. Kalian tanpa ada nggak di antara kita yang membayar oksigen? Maka dari itu kemarin saya sempat mengelus dada. Ada santriwati di dapurnya tidak ada air minum. Lalu dia bertanya kepada saya, air minumnya habis, Bi. Mana air minumnya? Dia ingin mengambil air minum dari dalam. Bukan masalah harganya. Berapa itu? Tapi saya ingin bahwa setiap air minum yang ada di sekeliling kalian, kalian perlakukan dengan rasa syukur. Pondok sudah bikin air minum di bawah, tinggal turun ke bawah. Atau bikin piket di antara kalian. Mampu kalian berempat mengangkat galon ke bawah dan ke atas. Kerja keraslah. Jangan mengandalkan apa yang kita butuhkan dari orang lain. Saya ingin bahwa air minum di sekeliling kita harus kita syukuri bersama. Saya tidak pernah dan hampir setiap hari kalau meminum minuman olahan kopi atau teh, saya pakai air keran. Saya godok. Saya sambil berbicara dengan di hati saya sudah tinggal di atas gunung. Airnya juga bersih, udaranya bersih. Kenapa lantas saya bingung untuk meminum air? Ada anak santri yang kalau tidak air botol tidak mau. Jangan sampai kita ini menyulitkan diri kita sendiri dengan kemauan yang tidak kita butuhkan. Oh, kalau tidak air botol tidak mau. Harus kalau air minum itu ya di botol. Ya akhi, kita sudah di surga. Kita sudah di tempat terbaik. Ini daerah dengan matahari terbaik. Syukuri. Sekali-kali latihlah tenggorokan kita untuk bersyukur dengan air dari sumber. Bukankah air yang mengalir ini adalah sumber dari mata air? Kenapa kita cenderung lebih suka kemasan? Berlatihlah wahai santri. Hidup kalian tidak semudah yang kalian bayangkan di masa yang akan datang. Bekerja keraslah. Berlatihlah. Bersungguh-sungguhlah. Berjuanglah. Saya tidak lupa PR buat kalian. Saya berjanji tanggal 24-25 kalau hafalan Yasin dan Waqiah tidak lancar, kalian semua tidak akan saya berangkatkan. Soal cita-cita masa depan kalian, saya tidak pernah main-main pada kalian. Mungkin selama ini Abi hanya tertawa saja, hanya menyemangati kalian. Tapi saya tidak pernah ingkar janji soal komitmen kalian dan komitmen kita semua Dewan Guru untuk menjadikan kalian orang-orang hebat di kemudian hari. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, pelaksanaan KIP juga terus setiap minggu harus dibenahi. Coba Ustadz Raffi bikin instrumen sendiri. Cari komposer. Banyak, kalau kita mau berpikir banyak. Pinjam organ, nanti saya pinjamkan organnya. Atau bisa recording di mana? Saya biayai, saya carikan uangnya. Terus improve, jangan puas. Ya, instrumen yang terpotong-potong, sound system yang kurang baik. Padahal agenda hari ini, agenda ujung tombak. Agenda di mana kita saling menguatkan satu sama lain. Agenda di mana kita saling mengapresiasi satu sama lain. Agenda di mana kita saling menyemangati satu sama lain.
agenda di mana kita saling menguatkan satu sama lain. Maka dari itu, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jangan pandai melihat kekurangan kalian dan kekurangan orang lain. Pandailah melihat anugerah. Pandailah melihat anugerah. Lihat hari ini begitu cerah matahari. Ada yang bilang, aduh panas. Bukan panas. Kita sedang disehatkan, keluarlah keringat kita. Penyakit kita dikeluarkan. Racun kita dikeluarkan. Meminum dan menghirup udara yang segar. Di bawah mungkin orang macet. Saya seringkali ketika masih di Junwangi 1, duduk di samping jalan jam 5 sampai jam 6 pagi. Orang berebut naik motor ke arah Surabaya. Ada yang berhenti mendadak untuk sarapan, ada yang macam-macam. Mereka tergesa-gesa, tergupuh-gupuh untuk datang bekerja. Bukankah kita tidak kemana-mana, di sini saja kita bisa makan dengan lezat sekali? Itu enggak Setervi? Enak sekali makan. Saudara Cici datang untuk menyemangati kita naik ke gunung. Semangat karena kita punya satu frekuensi mimpi ke depan, menjadikan Amlam dan orang-orang di dalamnya menjadi orang hebat di kemudian hari, menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari, menjadi pelayan masyarakat dan umat untuk membahagiakan orang-orang yang belum sempat tersenyum di masa yang akan datang. Banyak orang yang tidak sempat bersenyum, setiap hari hanya berpikir besok makan apa, kalau tidak ngasak, kalau tidak pergi ke kebun tidak akan makan, beras hari ini habis. Kita ini di sini makan sudah disediakan, minum kopi terasa lezat, badan sehat karena sinar matahari yang cukup, udara baik. Berapa banyak santri yang di tempat-tempat lain selalu sakit, di tempat ini Allah cukupkan kesehatannya. Bahagia. Saya datang ke rumahnya Mas Fahri kemarin. Saya datang ke rumahnya siapa lagi? Mas Habib. Saya datang ke rumahnya siapa lagi? Kemarin Mas Zaki. Nanti yang lain akan saya datangi rumahnya. Saya ingin tahu rumah kalian. Mumpung santri masih sedikit, saya ingin tahu rumah kalian. Rumahnya Kak Sirin sudah saya datang. Insyaallah rumahnya Kak Akika saya datangi di Papua. Allahumma, mudah saja. Saya ingin jelas mendoakan kalian. Imajinasi saya, anak-anak yang saya banggakan di hadapan saya ini, saya berdoa, ya Allah, saya sudah lihat rumahnya Mas Habib menghadap kemana. Saya sudah lihat rumahnya Mas Halim menghadap kemana. Saya sudah bertemu kakeknya, bertemu ayahnya, bertemu ibunya. Dan selanjutnya akan saya datangi rumah kalian. Saya sudah ketemu neneknya Mas Fahri. Saya sudah bertemu jajan-jajan yang dijual di tokonya. Saya sudah bertemu pelanggan tokonya. Saya sudah bertemu umiknya. Untuk apa? Untuk meyakinkan hati saya, untuk memohon kepada Allah agar kalian semua menjadi orang-orang luar biasa di kemudian hari. Maka bersyukurlah. Lihatlah potensi kalian. Lihatlah yang suaranya bagus-bagus, latihan. Kak Akikah latihan, nafasnya dipanjangkan. Latihan. Di atas gunung, mumpung kita di atas gunung. Cynthia, yang pimpong-pimpong silahkan, yang belajar-belajar, tapi banyak hal yang harus kita sepakati bersama. Kita boleh melakukan banyak hal, bola, pimpong, apalagi qiraah, silat, sholawat, tapi ada satu hal yang kita sepakati, misalnya hafal Yasin dan Al-Waqiah di luar kepala. Karena bisa jadi dua surat ini yang menghantarkan dan menjaga kalian. Dua surat ini yang mengantarkan kalian kelak, mendampingi kalian kelak, tidak hanya di dunia, bahkan di kesuksesan di akhirat dan surga nanti.
Maka dari itu, mari kita sepakati. Yang pertama, kita harus pandai melihat anugerah yang Allah berikan. Lihat anugerahnya. 1, sehat. 2, nafas yang tanpa bayar. 3, kebersamaan kita di hari ini. Kebersamaan kita di pesantren ini. Banyak hal. Maka dari itu, kita syukuri, lalu kita selesaikan tugas kita. Anak-anakku, asatidz ustadzat yang sangat saya banggakan, masalah kita, tidak ada manusia tanpa masalah, tidak ada manusia tanpa gejolak, tidak ada manusia tanpa problem. Maka masalah itu akan membesar jika kita bicarakan di mana-mana. Tapi jika kita simpan, masalah itu akan mengecil. Dan pasti setiap masalah yang kita hadapi akan selesai jika kita selesaikan dengan baik. Terima kasih hari ini sudah tepat waktu. Terima kasih hari ini sudah menjadi bagian penting dari semangat hidup kita bersama untuk menuju kesuksesan. Saya berdoa kalian menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Dan saya berdoa kalian menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Saya ingin 10 tahun ke depan kalian datang ke pesantren ini dengan wajah yang berseri-seri. Ketika saya tanya kenapa kamu tersenyum, alhamdulillah saya bersyukur hari ini saya sukses karena saya menjadi bagian dari mimpi Amlam di masa yang akan datang. Terima kasih. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.